Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa Sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, topik yang mau kita bawain hari ini cocok banget nih buat kalian yang suka ngomong sendiri. Tapi ngomong sendiri di sini bukan berarti gimana-gimana ya. Kan takutnya kan ada yang salah mengartikan ya, Shell ya. Iya, agak serem ntar ya. Nah, kadang kan kita suka nih ngomong sendiri, yang mengatin diri sendiri, ya kan. Biasanya nih pas mau tampil presentasi atau disuruh maju ke depan atau disuruh ngapain lah, kita kan suka bilang kan, yuk bisa yuk gitu kan, atau enggak semangat, lu pasti bisa Sain, atau lu pasti bisa Shell, kayak gitu kan. Itu kita bilang ke diri kita sendiri. Nah, itu dia yang dinamakan self-talk. Jadi, self-talk itu adalah dialog internal dengan diri kita sendiri. Nah, hal ini tuh biasanya dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar, keyakinan, pertanyaan, ungkapan pikiran, dan ide diri sendiri. Pokoknya self-talk ini tuh dipengaruhi sama banyak hal lah pokoknya. Hal-hal yang bikin kita jadi ngomong sama diri kita sendiri gitu ya. Iya. Nah, berinteraksi atau berkomunikasi sama diri sendiri tuh bisa bikin kita jadi lebih kenal nih sama diri kita dan juga bisa ngebantu kita buat mengekspresikan apa yang selama ini kita rasain. Mungkin ya kita sering mendem gitu ya apa yang kita rasain karena kita susah untuk cerita sama orang lain, takut dibilang ini, takut dibilang itu. Nah, kalau kita udah terbiasa nih untuk ngomong sendiri gitu ya di depan kaca, ya anggap aja kita lagi ngomong sama orang lain, tapi orang lain itu diri kita sendiri. Jadi kan kita nggak perlu mendem gitu ya. Kalau misalkan mau nangis, ya udah nangis aja nggak apa-apa. Toh orang lain nggak tahu. Yang penting tuh nggak dipendam sendiri gitu loh guys. Iya, benar banget. Nah, jenis self-talk ini bisa dibedakan jadi dua nih guys, yaitu self-talk negatif sama self-talk yang positif. Nah, self-talk ini tuh nggak melulu bisa bikin kita tenang ya, karena kadang-kadang ada juga nih yang malah bikin kita makin susah, malah bikin kita makin mikir yang enggak-enggak gitu. Iya. Nah, coba nih kita bahas dulu dari yang self-talk negatif ya, negatif self-talk. Nah, untuk negative self-talk ini, biasanya kita tuh hanya fokus pada pikiran yang udah kebentuk sebelumnya. Pikiran ini tuh bisa aja bikin kita beranggapan bahwa kita adalah seseorang yang kurang baik dan selalu gagal dan gak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Makanya, otak kita nih jadi terprogram untuk mengingat suatu hal ataupun pengalaman yang negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Biasanya kalau misalkan orang ngerjain sesuatu terus sekali ngerjain salah, nah besokannya pas dia mau ngerjain lagi dia tuh udah beranggapan kalau dia tuh udah pasti nggak bisa, dia udah pasti bakal salah gitu ngerjain itu, padahal kan belum tentu ya kan. Namanya orang berusaha kan sekali kalau gagal ya nggak apa-apa nggak sih Shell, kan namanya belajar ya kan. Nah itu tuh tadi yang negative self talk. Nah sekarang yang positive self-talk ya, ini kebalikannya lah ya. Nah, self-talk yang positif ini bukan hanya tentang narsisme atau menipu diri sendiri dengan cara memikirkan hal-hal yang bersifat tidak akurat. Self-talk yang positif ini cenderung mengarah pada bagaimana kita bisa memahami dan berbagai belas kasihan pada diri sendiri. Yaitu maksudnya bukan berarti kita mencoba untuk berpositif thinking selalu gitu ya, biarpun kita udah tahu ini keadaan tuh kagak ada positifnya tapi kita maksa buat positive thinking, bukan gitu guys. Tapi ini tuh lebih mencoba untuk mencari hikmah ya bedanya untuk mencari hikmah dalam segala hal gitu ya. Pokoknya biarpun kita lagi mengalami hal yang paling buruk sekalipun pasti kan ada pelajaran yang bisa kita ambil dong. Terus kita bilang sama diri kita, udah gak apa-apa, ini pelajaran buat diri lo, yang penting besok-besok lo jangan mengalami kesalahan yang sama dan lain sebagainya. Itu termasuk positive self-talk. Nah itu bagus tuh, itu diri kita tuh gak udah hidup kita susah, terus diri kita jangan malah makin nyusahin gitu loh. Makin tindas itu ya.
Nah, positive self-talk ini pastinya bisa memberi manfaat dong guys ya. Nah, ini ada nih beberapa manfaat dari positive self-talk. Yang pertama, mempunyai perspektif baru di masa sulit. Ya, ketika kita lagi di masa sulit nih, pikiran-pikiran negatif tuh pastinya bikin kita makin susah ya kan, bikin kita makin mumet gitu ya kan. Kalau kita sering melakukan self-talk yang positif secara rutin, itu tuh bisa membantu kita untuk mempunyai perspektif baru supaya masa-masa sulit menjadi lebih ringan. Seperti yang tadi aku bilang tuh, yang di kejadian terburuk apapun yang kita alami, kita bisa ambil hikmahnya gitu. Terus yang kedua, positive self-talk nih bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nih, menurut Dr. Ho, positive self-talk juga dapat membantu seseorang untuk membangun kepercayaan diri dan juga kontrol yang lebih atas apa yang terjadi dalam hidup. Pada intinya, kalau kita punya rasa percaya diri yang tinggi, maka tujuan kita bisa lebih mudah tercapai karena kita lebih realistis untuk mencapainya. Ya, emang sih ya, apa yang kita pengenin kan kadang nggak selalu bisa kita capai ya kan, Shell ya? Ya, jelas lah itu. Cuman kalau misalkan kita semangatin diri kita gitu ya, kita yakinin diri kita kalau kita tuh bisa, sekalipun nanti hasil tidak sesuai sama apa yang kita harapkan, setidaknya kita tahu itu udah yang terbaik untuk kita gitu. Jadi kan kita jadi lebih pede gitu loh, jadi optimis terus gitu loh, kita yakin kalau diri kita bisa ya kan. Setidaknya kita udah pernah nyoba lah gitu kan, daripada nggak sama sekali dan akhirnya kita nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan kita nyoba kan setidaknya ada hasilnya gitu. Kalau maksudnya ternyata gagal, mungkin kalau gagal tuh ternyata kurang ini atau belum ini, terus habis itu bisa juga ternyata berhasil gitu kan. Tapi kalau kita nggak nyoba, ya udah kita nggak bakalan tahu apakah itu bakalan berhasil, apakah itu gagal gitu kan. Jadi ya harus dicoba gitu. Betul banget, karena kalau kata Michelle, you'll never know if you never try, ya enggak? Oke, terus manfaat yang ketiga nih, melatih diri sendiri untuk mengambil sisi positif dari suatu peristiwa. Ya ini mirip sama yang sebelumnya yang tadi kita udah omongin ya. Positive self-talk nih bukan berarti kita bohongin diri sendiri ya. Bukan bohongin diri sendiri. Maksudnya positive self-talk nih bisa ngebantu seseorang untuk membiasakan diri melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dalam sudut pandang yang positif. Tuh. Kalau kan kayak aku juga sering bilang kalau hidup tuh kayak yin yang gitu kan. Setiap kebaikan ada keburukan, setiap keburukan ada kebaikan gitu. Jadi kayak nggak selamanya hal itu positif terus, atau nggak selamanya juga hal itu negatif terus itu. Jadi pasti positif dan negatif itu tuh bakalan selalu berdampingan gitu kalau di hidup gitu. Jadi ya it's normal gitu kalau misalkan kamu ketemu sama suatu hal yang tiba-tiba tuh ada sisi positif dan negatifnya gitu, karena emang udah seharusnya kayak gitu kan. Jadi ya cuman gimana caranya kita mengatur supaya nggak negatif terus gitu kan, dan juga nggak positif terus gitu, karena terlalu positif itu juga sebenarnya nggak baik. Karena ya semua yang terlalu kan tidak baik gitu. Betul. Ya. Jadi ya sesuai porsinya aja lah. Terus positive self-talk nih juga bisa ngebantu kita untuk belajar dari kesalahan, terus bisa kita perbaiki gitu, bukannya malah berhenti di tempat yang sama terus menyesali apa yang udah terjadi di masa lalu. Kita kan nggak bisa ngulang waktu ya kan, Shell ya. Iya. Jadi daripada kita hidup dalam penyesalan, mendingan kita perbaiki aja apa yang masih bisa kita perbaiki, ya nggak? Terus nih, manfaat yang terakhir nih, bisa menjaga kesehatan fisik secara keseluruhan. Selain bisa menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup ya, kebiasaan positive self-talk nih juga bisa memberikan pengaruh yang baik nih untuk kesehatan fisik kita. Kebiasaan ini tuh bisa membuat tubuh kita makin bugar, terus bisa mencegah tubuh kita terkena penyakit kardiovaskular. Tuh, ini ada unsur-unsur kedokterannya nih ya. Selain itu, daya tahan tubuh kita tuh juga bisa jadi lebih kuat gitu, karena kita sering melakukan positive self-talk. Jadi, gampangnya mungkin karena diri kita dipengaruhi energi yang positif gitu ya kan, jadinya ya kita happy gitu kan katanya kalau orang bahagia tuh umur panjang gitu ya kan. Iya. Kalau marah-marah mulu cepet tua nanti cepet gitu kan. Jadi makanya kita memberikan energi yang positif untuk orang lain, terus kita juga mengumpulkan energi positif untuk diri kita gitu guys.
Oke, itu dia tadi ya singkatnya tentang self talk. Terus self talk kan ada yang negatif sama yang positif. Itu tadi juga udah kita bahas gitu ya bareng-bareng. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian yang paling seru dari podcast SKR. Apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Cena. Asik. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santuy nih. Kamu suka self talk nggak, Shell, di rumah? Ya jelas dong, tiap hari, tiap saat. Apalagi kita yang anak tunggal gitu. Tunggal ya. Itu self talk itu udah menjadi makanan sehari-hari gitu kan. Betul. Kalau nggak self talk tuh rasanya ada yang kurang gitu ya. Bener-bener banget ya. Terus bener-bener self talknya tuh bisa setiap saat gitu loh. Bahkan lagi mau ambil makan atau lagi di toilet aja tuh bisa gitu ya, ngomong sendiri gitu ya. Terus biasanya tuh bikin skenario. Nah ya ini tuh itu bagian paling asik sih, bikin skenario gitu. Siapa sih yang nggak suka bikin skenario, apalagi bikin cerita, bikin alur cerita yang sesuai sama yang kita mau gitu ya. Misalnya kita lagi ngefans sama siapa gitu, terus kita bikin alur cerita kalau misalkan ceritanya kita kenal gitu, kita deket nih sama orang yang kita fans, kan seneng banget gitu ya. Nah, terus kamu biasanya kalau self talk nih lebih sering positif self talk atau yang negatif nih? Kalau dibilang lebih sering positif ya. Cuman bagus. Bukan berarti tidak pernah yang negatif gitu. Pasti pernah lah sekali dua kali tuh terselip gitu kan negatif self talk gitu kan. Tapi ya pastinya kayak berusaha untuk lebih ke positif self talk dong gitu kan. Karena kayak ngerasa kalau kayak diri gue tuh nggak pantas gitu loh dapat negatif self talk gitu kan. Kayak kenapa sih harus diisi dengan hal-hal yang negatif terus gitu kan, kenapa nggak yang positif aja gitu kan. Jadi ya mencoba untuk menjadi orang yang positif vibes sekali ya. Asik. Biar orang lain tuh juga bisa ngerasain tuh energi positif dari kita ya kan. Biar kalau orang ngeliat kita tuh bawaannya seneng gitu ya kan. Iya, biar aura positifnya tuh kayak kerasa gitu ya. Iya, bener banget. Terus kalau misalkan kamu lagi self talk nih, coba kita mulai bahas dari yang positif self talk dulu ya, karena kan itu yang paling dominan gitu ya. Aku juga lebih sering positif self talk sih, sering nyemangatin diri sendiri gitu ya kan. Nah, kalau kamu biasanya apa tuh yang sering kamu omongin ke diri kamu sendiri? Sebenarnya kalau self talknya aku itu karena ini kayak tiap hari aku lakuin gitu ya, di sehari-hari aku lakuin. Sebenarnya bukannya kayak mungkin kalau orang-orang kan nyemangatin itu kayak ayo Shell bisa Shell gitu kan, atau ayo pasti lo bisa gitu ya, kayak gitu sih iya. Tapi kan under different circumstances ya, misalkan kalau lagi ada mau ngapain gitu, ada kegiatan mungkin iya. Tapi kalau yang sehari-hari self talk aku tuh lebih kayak ngobrol aja sih sama diri aku. Sama banget ya kan, kayak ke depan kaca kan kayak ada orang lain gitu, padahal sebenarnya cuma sendiri gitu kan. Ya betul banget kita. Ini misalkan nih kayak lagi gabut gitu kan, misalnya aku lagi main laptop gitu ya, terus habis itu karena aku ngerasa kayaknya sepi banget, diem banget, akhirnya aku ngomong sendiri gitu. Dan itu ngomongnya kayak kita berdua gini ngomong gitu. Iya, abis itu nanti kalau aku biasanya pura-pura, jadi misalkan aku beranggapan lagi ngobrol sama orang padahal nggak ada orang, dan nanti aku ngomong, misalnya aku kasih pertanyaan, nanti jawabannya tuh aku jawab dalam hati. Iya, dalam hati, dalam otak. Abis itu nanti baru aku jawab, oh gitu, kalau gue sih begini-begini. Terus nanti aku diem tuh ceritanya tuh otak aku atau hati aku lagi bersuara gitu ya kan, suara hati. Abis itu baru aku jawab. Aku juga gitu, kita ngomong terus jawabannya kita sendiri yang bikin gitu kan di dalam hati. Terus habis itu nanti kalau misalkan kita udah selesai jawab sendiri baru nanti kita ngomong lagi gitu kan. Oh iya banget, sama banget. Ya ampun guys, kalian kalau misalkan di rumah ada yang sama kayak kita, pause dulu guys. Iya, tapi kayaknya banyak sih, karena aku ngeliat kemarin gitu ya, ngeliat di TikTok segala, orang-orang tuh juga sering kayak gitu katanya, kayak sering self talk gitu kan. Karena emang menurut aku self talk tuh kayak jadi terapinya kita gitu loh, karena kan mungkin kadang kita emang butuh orang lain gitu kan, buat cerita lah, buat conversation dan lain sebagainya. Tapi kadang tuh
kayak kita juga capek gitu kan kalau harus ketemu orang lain, harus cerita ke orang lain gitu kan, apalagi bahkan orang baru yang mungkin orang ini belum paham gitu loh sama masalah kita gitu kan. Sedangkan kalau diri kita sendiri kan udah familiar gitu ya karena kan kita yang ngerasain gitu kan. Jadi kayak apa ya, lebih enak aja gitu loh rasanya, kayak nggak tahu ya, kalau aku ngerasa kayak itu bikin aku happy sih, bikin mood aku tuh baik gitu lah, nggak tahu. Sama. Gitu ya. Aku ngerti, aku paham banget karena aku juga begitu, aku merasakan hal yang sama. Tos jauh. Soalnya kalau misalkan lagi sedih pun, lagi kesel kan, kita juga mikir, kalau misalnya gue cerita sama orang lain, takutnya nih orang malah ikutan kesel, atau takutnya orang lain tuh mikir, nih orang kenapa sih ngeluh mulu gitu kan. Jadi aku tuh suka mikir, udahlah gue males kalau misalkan di komen gitu ya, walaupun setiap orang berhak sih untuk kasih pendapatnya. Cuman kan kalau misalkan posisinya aku lagi kesel atau lagi sedih, terus misalnya diceramahin oke lah. Maksudnya kalau misalkan di komen kayak, lu sih itu kan gara-gara lu, itu kan malah jadi bikin mumet gitu ya kan. Jadi biasanya kalau kayak gitu ya ke depan kaca, atau nggak usah depan kaca, dia duduk aja sendiri gitu kan, duduk sendiri-sendiri tuh ngomong kayak, aduh gue sedih banget, kenapa ya begini-begini kayak gitu. Mungkin kenapa ya beberapa orang tuh beranggapan kalau orang yang suka ngomong sendiri itu orang gila, padahal itu self talk loh. Itu bisa membantu kita untuk mengekspresikan apa yang lagi kita rasakan gitu ya kan. Nah, gara-gara kamu ngomong itu kan tiba-tiba keinget deh, waktu udah agak lama sih, kayaknya mungkin udah sebulanan yang lalu aku ngeliat gitu ya, tiba-tiba kelewat di TikTokku gitu, ada orang yang ngomong kayak gini, kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau self talk itu kan gejala awal gangguan jiwa, dia ngomong kayak gitu kan. Nah terus tapi aku mikir gini, aku inget banget waktu aku kuliah, aku lupa mata kuliahnya apaan, itu ada kalau nggak salah tuh temanku tuh, kayaknya waktu semester 1 deh, aku lupa sih. Waktu itu temanku bahas tentang self talk gitu kan. Kira cerita gitu sama dosenku kalau misalkan dia tuh seneng gitu kan self talk, kayak iya nih mbak, aku tuh seneng banget self talk dan lain sebagainya gitu kan. Dan aku inget dosenku malah ngomong kalau itu malah bagus gitu, kayak apa ya, biar kita tuh bisa, kayak tadi kamu bilang di pembahasan awal-awal, bisa mengekspresikan diri kita gitu kan, tanpa harus ada orang lain gitu loh. Jadi kayak mengekspresikan diri kita ya ke kita gitu kan. Dan aku nggak tahu sih, mungkin bisa dibilang merupakan gejala awal gangguan jiwa kalau misalkan kayak yang apa ya, yang parah gitu loh, maksudnya iya mungkin kalau lebih ke halu, bukan sih, lebih ke membayangkan ada orang lain tapi yang bener-bener bayanginnya tuh berasa nyata banget gitu kali ya. Mungkin itu kayak ini namanya skizofrenia kali ya. Skizofrenia itu kayak bener-bener ngerasa ada orang lain gitu loh. Jadi antara dia ngeliat hantu sama dia sakit skizofrenia tuh agak-agak 11-12 gitu loh. Makanya apa ya, kayak jadi bener-bener kayak dia tuh bener-bener ngeliat orangnya tuh ada gitu loh, padahal emang gak ada orangnya gitu kan. Jadi ya mungkin perbedaan self talk dan orang-orang yang mungkin mengalami skizofrenia dan lain sebagainya itu adalah, self talk itu dibilang normal karena emang kita kan emang butuh conversation sama diri kita sendiri kan. Nah tapi kita tidak apa ya, kita mungkin membayangkan orang lain tapi nggak ngelihat orang lainnya itu gitu loh. Iya, kita tetap melihat diri kita sendiri kan. Jadi kayak acting gitu ya jatuhnya. Nah ya benar-benar. Jadi teman bicara kita tuh cuma ada di otak kita aja gitu loh. Jadi nggak ada orang lain yang kita nggak ngeliat orang lain sama sekali gitu. Cuma bedanya kalau orang yang punya skizofrenia, dia bener-bener ngeliat orang itu ada gitu. Jadi kayak kesannya emang dia lagi ngobrol berdua gitu, padahal nggak ada gitu sih ya bedanya. Jadi jangan disamakan sama gangguan jiwa gitu ya guys. Iya beda guys gitu ya ampun. Terus setelah kamu self talk itu biasanya apa tuh yang kamu rasain? Atau mungkin kamu punya tujuan kamu sering self talk? Apa ya, sebenarnya mungkin kalau yang dari yang aku rasain gitu ya, self love itu ya pasti dari kamu bilang kayak seneng gitu kan. Dan kayak apa ya, kadang tuh apa yang ada di otakku terus aku omongin tuh jadi berasa lega aja gitu loh, karena udah diomongin, walaupun
nggak diomongin ke orang lain gitu kan, nggak ada orang lain yang dengar gitu, aku doang yang dengar, tapi rasanya enak aja gitu loh karena udah dikeluarin gitu kan. Dan tujuan aku self talk itu sebenarnya ya karena apa ya, untuk ngeluarin unek-unek yang ada di dalam hati gitu kan, supaya nggak stres-stres amat lah gitu, karena harus ngomong sama orang lain gitu kan. Dan sebenarnya bukannya kayak nggak mau ngomong ke orang lain sih, cuma kadang kayak kita butuh aja gitu loh me time sama diri kita sendiri. Iya, bener banget. Nggak semua hal tuh harus diceritain ke orang lain juga kan. Dan bener-bener kita tuh kayak apa ya, memahami diri kita sendiri gitu loh. Jadi mungkin terkadang keseringan kita tuh kayak tahu beberapa fakta tentang diri kita tuh dari orang lain gitu kan. Kayak oh si ini ngomong kalau aku tuh begini, oh si itu ngomong kalau aku begini gitu kan. Tapi kita tuh nggak tahu gitu loh menurut kita sendiri kita tuh kayak gimana gitu. Makanya kadang gini, kalau misalkan ditanya kelebihan sama kelemahan kamu apa gitu kan, pasti yang kita gampang sebutin tuh kelemahan gitu kan. Iya benar. Tuh kayak apa ya kelebihan gue ya gitu kan. Akhirnya kita nanya orang lain, kelebihan diri gue apa ya gitu. Orang juga nanya ke kamu. Iya, karena emang semua orang kayak gitu kok, dan aku juga kayak gitu. Karena menurut aku itu karena kita kurang ada conversation sama diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita kurang mengenali diri kita sesungguhnya itu kayak gimana gitu. Kita cuman memandang diri kita tuh berdasarkan point of view orang lain gitu sih. Iya, terus juga kalau misalkan kita nanya ke orang lain, misalnya orang lain bilang lu tuh orangnya ceroboh, tapi kita nggak ngerasa seceroboh itu. Jadi ya mungkin aja yang orang lain bilang tentang kalian tuh nggak benar. Jadi ya kalian benar kata Michelle tadi, kalian tuh butuh sering-sering buat ngobrol ya sama diri sendiri, buat cari tahu sebenarnya diri kalian tuh orang yang seperti apa sih. Masa orang lain lebih tahu kalian sih daripada diri kalian sendiri, kan aneh. Iya, makanya. Dan apa ya, kayak kan nggak mungkin ya kita tuh dianalisis sama orang yang baru kita kenal misalkan 5 tahun, sedangkan kita yang bersama diri kita sendiri selama berbelas-belasan tahun, berpuluh-puluhan tahun nggak ngerti sama diri kita sendiri, itu kan agak aneh gitu ya. Masa orang lain lebih, ya tadi kayak saya gitu, masa orang lain lebih tahu kita daripada diri kita sendiri gitu kan. Karena ya maksudnya di dalam hubungan aja gitu, yang ada 2 orang aja kita harus apa ya, ada komunikasi yang baik gitu kan, biar gak miskom gitu. Apalagi sama diri kita sendiri gitu. Jadi ya apa ya, harus banyak-banyakin ngomong sama diri sendiri sih. Nggak apa ya, kayak cari tahu apa yang diri kamu pengen, apa yang diri kamu butuhin gitu, biar nggak ke apa ya, biar nggak diabaikan gitu loh diri sendiri gitu. Betul banget tuh kata Michelle. Kalau dari aku sih yang aku rasain juga sama sih, pasti seneng ya, karena kebetulan aku sama Michelle sama-sama anak tunggal, terus kita juga sama-sama suka self-talk ya. Self-talk kita tuh udah menjadi makanan kita sehari-hari, jadi pastinya kita seneng banget ya, kita merasa kenyang dengan self-talk. Apalagi kalau misalnya kita udah bikin skenario, aduh itu adalah bagian terserunya. Terus belum lagi kalau misalkan setelah kita buat skenario, terus kita acting gitu. Itu seru banget warna. Apalagi kalau misalkan kamu suka ini gak sih kalau misalkan udah bikin skenario nih, terus kamu lagi acting gitu ya selesai skenario itu, terus kamu ngerasa salting sendiri apa gimana gitu. Bener-bener kerasa lagi saltingnya, kayak kadang tuh kalau salting tuh kayak agak badannya tuh kayak gemeteran, bukan gemeteran, terus kayak panas gitu, itu panas dari dalam. Terus habis itu kayak agak ngerasa chills gimana gitu. Habis itu kayak itu bener-bener yang kerasa gitu loh, kayak as if kita ngomong sama orang beneran gitu. Iya, jadi aduh guys, mungkin kalian beberapa dari kalian berpikiran apa sih saya sama Michelle, kenapa sih gila kali ya, kelamaan sendiri gitu ya, maksudnya kelamaan apa karena anak tunggal jadi kagak punya temen ngobrol gitu. Enggak guys, kita masih normal guys. Cuman ya mungkin ya itu salah satu cara kita untuk mengekspresikan, untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di pikiran kita gitu. Terus ya tujuan aku self-talk sebenarnya ya biar lega aja sih ya, karena aku kadang juga ngerasa males cerita sama orang. Malesnya sih bukan karena males dia bawel, dia begini-begini, enggak sih, lebih ke malesnya tuh males yang gue masih bisa nih
handle sendiri gitu loh. Jadi bukannya nggak mau ceritain, bukannya mau ditutup-tutupin dirahasiain gitu, enggak guys. Jadi ya aku ngerasa kalau misalkan emang nggak perlu diceritain banget ya aku nggak akan cerita gitu. Tapi supaya aku nggak mendem sendiri, ya udah ngomongin aja sendiri gitu ke depan kaca. Kayak kalau misalkan sampai nangis ya udah nangis aja gitu, gue ngeliat diri gue nangis gitu kan, itu lebih lega gitu sih. Iya, bener banget sih. Oke, kamu ada lagi nggak sih yang mau disampaikan gitu, dicurahkan gitu mengenai self talk ini? Apa ya, mungkin aku mau sharing pengalaman self talk kalian itu sebenarnya agak memalukan, tapi gimana ya, kayak gak apa, biar kita tahu ceritanya, kita penasaran nih pasti. Ya ini fun fact aja gitu ya kalian, fun fact seorang Michelle tuh kalau lagi gabut di rumah ngapain sih gitu kan. Biar kita tahu. Sebenarnya most of the time aku kalau gabut tuh ya kayak tadi saya bilang gitu ya, bikin skenario habis itu acting gitu kan. Dan actingku tuh ini sih gara-gara aku anak Marvel banget ceritanya gitu ya. Terus pura-puranya aku tuh bagian dari Avengers gitu kan. Terus ceritanya tuh kayak aku juga punya kekuatan model-model Wanda gitu lah ya. Mantap. Terus habis itu ceritanya tuh pacarnya ganti-ganti gitu kan. Pertama Loki gitu kan, tapi karena Loki-nya mati, abis itu ke Steve gitu kan, Captain America gitu. Terus Captain America yang nggak jelas juga, akhirnya kita ganti lagi gitu kan. Itu nggak jelas aja sih sebenarnya. Jadi tuh butuh kepastian sih. Jadi kalau mau bikin skenario tuh juga tokoh-tokohnya gitu ya, itu tuh juga harus yang pasti-pasti gitu. Tapi masalahnya gini, kita mau nyari love interest yang pasti gitu ya, tapi cowok-cowok Marvel itu semuanya menggoda gitu kan. Biarpun udah bapak ya. Makin bapak-bapak makin menggoda masalahnya gitu kan. Jadi ya udah saya gonta-ganti aja gitu kan. Terus habis itu juga yang paling seru tuh ceritanya tuh kalau misalkan ada musuhnya siapa, yang aku juga nggak tahu sih sebenarnya musuhnya siapa, cuman pura-puranya ada musuh gitu kan. Terus aku tuh di dalam kamar, karena kamarku tuh sekarang tuh kayak lumayan luas gitu kan. Iya, enak banget bisa jalan-jalan kesana gitu. Terus kadang-kadang tuh kayak aku tuh kayak lari-larian juga, loncat-loncat. Sama. Habis itu kayak pura-puranya ngeluarin kekuatan lah, inilah, itulah gitu kan. Terus habis itu ntar kayak ngikutin alurnya film aja gitu loh. Ada yang nangis-nangisnya juga lah, nanti pura-pura nangis lah. Oh iya, itu ya ampun, soalnya tuh buat aku juga acting nangis. Terus pas nangis bener, lah gue panik gitu, kenapa jadi nangis bener? Iya. Terus aku mikir gini kayak, wah ini kayaknya gue kalau acting bagus kali. Iya kan. Ya ampun, banget. Ya makanya ini sebenarnya salah satu alasan kenapa dari dulu sebenarnya aku pengen banget gitu kan jadi aktor gitu. Cuman ya terpendam dulu sih gitu kan. Tapi kayak aku mikir kayaknya bisa sih ya gitu. Bisa kan, kalau misalkan ada casting gitu ikut aja, ntar main film layar lebar gitu, atau nanti collab sama Keanu Reeves gitu kan. Biasanya kan si siapa tuh adalah yang orang itu kan seringnya collab sama Keanu Reeves kan, dia itu ya cukup sering collab sama orang Indo ya. Iya. Ya diaminin saja lah ya, semoga ntar kalau kalian nonton film gitu ya ke bioskop tiba-tiba kenal nih siapa nih ya gitu kan. Michelle nih. Ya cuman sebenarnya kan aku mikir gitu, Michelle nih udah 18 tahun, udah mau 19 tahun masih aja kayak anak kecil gitu kan. Cuma kayak seru gak sih? Karena aku juga suka gitu kalau misalkan habis nonton film kan, terus ya udah pura-puranya aku itu di film itu. Iya pokoknya abis nonton film apa atau abis nonton series apa, terus kita kayak bener-bener suka banget sama film atau seriesnya, terus langsung kayak wah langsung ngebayangin gitu kan kalau ininya jadi itu begini begitu. Terus kayak itu seru aja sih, karena apa ya, kadang tuh kita terlalu capek di realita sampai kita skip ke fantasi gitu kan. Jadi mungkin nih pendengar-pendengar kita juga ada yang ngerasa kayak kok gue kayak gini kayaknya childish banget gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan kalian tuh bisa set boundaries, bisa tahu mana yang realita, mana yang fantasi gitu kan. Karena ya hidup tuh udah berat gitu ya, hidup tuh udah susah gitu, jadi pastinya kita butuh hiburan, apalagi buat orang-orang yang kayak yang remaja-remaja yang udah dewasa gitu kan, yang dimana tuh kita lagi hektik-hektiknya sama kuliah mungkin, sama kerjaan gitu kan. Jadi kayak ya pasti kita butuh
me time lah, butuh sesuatu yang buat kita tuh kayak relax gitu kan. Jadi menurut aku it's okay sih, jadi nggak usah malu guys kalau misalnya kalian juga sama gitu lah ya kayak aku sama Saina gitu. Jadi nggak apa-apa guys ya, kan kebahagiaan orang beda-beda ya kan. Yang penting jangan sampai terhanyut dalam dunia khayalan kalian gitu. Oke, itu dia tadi ya SCBC kali ini yang seru ya. Kita kasih tahu, kita spill ke kalian kalau kita nih di rumah sering acting gitu ya. Kita punya bakat acting yang terpendam. Tapi siapa tahu nanti jadi kenyataannya, amin ke saya ya. Nah, sebelum kita kasih quotes yang kita temuin atau mungkin kita mau kasih tips and trick atau apapun itu ala kita, aku mau kasih tahu dulu nih, gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan positive self-talk. Jadi, daripada kalian melakukan negative self-talk ya, kan itu nggak baik juga ya kan. Jadi ya, kita pasti mau melakukan yang positif aja ya kan. Jadi, ini nih, ada nih beberapa caranya nih. Yang pertama, membiasakan diri untuk melakukan positive self-talk diiringi dengan tindakan yang lebih baik. Jadi, kalau misalkan kalian udah positive self-talk, kalian udah nyemangatin diri kalian gitu ya. Kalian bilang, oke, lu bisa mau presentasi nih ya. Terus kalian bilang, oke, gue bisa membawakan presentasi dengan baik, dengan lancar. Tapi jangan cuma omong doang. Kalian juga harus ada actionnya gitu. Kalian mesti pelajari PPT-nya baik-baik, terus latihan juga gitu. Jadi kan ada bukti nyatanya gitu loh, nggak cuma ngomong doang kan. Karena kan mungkin kita seringnya tuh ngomong doang gitu ya, omdo gitu ya, tapi kagak ada actionnya gitu kan, sama aja bohong sebenarnya gitu. Terus yang kedua, mulai melakukan kegiatan positive self-talk di satu bagian tertentu. Misalnya dengan self-love, kesehatan, kepercayaan diri, dan lain sebagainya. Ini mungkin maksudnya apa nih ya, mulai melakukan kegiatan positive self-talk di satu bagian tertentu. Oh, mungkin kita fokus dulu kali ya ke satu hal gitu ya. Mungkin kayak one step at a time gitu loh. Jadi nggak semuanya. Mungkin orang-orang banyak banget yang kayak, oh kan biar multitasking gitu kan, biar ini sambil itu gitu. Cuman menurut aku nggak semua orang tuh ternyata bisa pasti jadi self-talk gitu. Nggak semua orang bisa multitasking gitu, karena ada juga orang yang harus fokus di satu hal dulu, diselesain baru gitu ke hal yang baru gitu kan, hal yang kedua, hal yang selanjutnya gitu. Karena mungkin beberapa orang kalau multitasking tuh jadinya nggak hasilnya tuh jadi nggak maksimal gitu. Iya, karena kan kebagi-bagi gitu kan fokusnya. Jadi menurut aku jangan terlalu memaksa orang untuk multitasking gitu, karena nggak semua orang bisa multitasking gitu. Ya itu dia yang kedua. Terus selanjutnya, melihat dua sisi yang berbeda agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, ini sering banget juga nih Michelle omongin, kita harus lihat dari dua sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang kita sama dari sudut pandang orang lain, atau kalau bisa dari semua sudut pandang gitu ya, biar kita tuh nggak kepedean sama jawaban kita, tapi di satu sisi biar kita juga nggak terlalu gampang percaya gitu sama omongan orang, karena kan belum tentu kan bener kan. Jadi ya mending kita cari tahu dulu nih perbedaannya, terus pandangan orang lain tuh seperti apa, terus baru deh kita cari mana nih yang benar gitu. Terus yang selanjutnya, berpikir berkali-kali sebelum melakukan sesuatu. Ini rada mirip sama yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan melihat dua sisi yang berbeda kan. Kita lihat dari berbagai sudut pandang. Nah, setelah kita melihat dari berbagai sudut pandang nih, coba nih kita pikirin dulu nih berkali-kali sebelum kita mengambil keputusannya kan, sebelum kita melakukan sesuatu. Karena kan kita nggak mau salah langkah gitu ya kan. Jadi mending berpikir sebelum bertindak gitu. Jangan bertindak dulu baru berpikir, jangan berpikir dulu guys. Dan yang terakhir, dapat mencoba mencari bantuan ahli. Ya mungkin ahli di sini nggak harus ahli yang gimana-gimana gitu ya. Mungkin teman kalian bisa kalian anggap sebagai ahli gitu ya. Itu bisa loh, bisa membantu kalian gitu ya kan. Jadi ya siapapun yang kalian percaya untuk membantu kalian, silahkanlah konsultasi dengan orang tersebut ya. Oke, itu dia tadi beberapa cara supaya kita bisa melakukan positive self-talk. Nah, selanjutnya sebelum penutupan nih,
Michelle dan Saina ya mau nyampein ke kalian, mau kasih tau ke kalian seputar self talk nih. Maksudnya buat kalian yang lagi merasa kok gue kayak orang gila ya sering ngomong sendiri, tenang guys, kalian tuh tidak sendiri. Jadi mungkin dari Michelle dulu nih, apa nih yang mau disampaikan ke para teman-teman kita nih di rumah? Oke. Karena kita lebih mengedepankan self talk ke arah yang positif gitu ya, positif self talk. Jadi aku ada satu quotes yang aku temuin dari namanya Brené Brown. Aku juga nggak tahu sebenarnya siapa, cuman dia namanya Brené Brown. Dia ngomong katanya talk to yourself like you would to someone you love. Jadi kita kalau ngomong ke orang yang kita sayang kan nggak mungkin kita ngomongnya kasar, atau nggak mungkin kita marah-marahin dia, nggak mungkin, ya pasti kita ngomong ke orang yang kita sayang tuh dengan penuh cinta gitu lah ya. Betul. Dan makanya kita harus bisa ngomong ke diri kita sendiri juga kayak gitu loh, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Dan ya masa ke orang lain aja kita bisa ngomongnya ramah, ngomongnya slow gitu ya, ngomongnya baik, tapi ke diri kita sendiri kita nggak bisa ngomongnya baik gitu kan, harus ke hal-hal yang negatif. Itu kenapa harus begitu gitu kan. Jadi aku tahu juga di beberapa hari mungkin kayak ngerasa kadang kita bisa lagi ngerasa bad mood gitu kan, akhirnya keluar deh tuh negatif self talk gitu kan. Dan sebenarnya it's okay selama proporsinya tetap harus lebih banyak kan positif self talk lah ya, mungkin kayak 80-20 gitu lah proporsinya gitu. Jadi mungkin gini sih, setiap kalian udah 1 negatif self talk, imbangin sama 2 positif self talk gitu. Jadi lebih seimbang aja gitu sih, dan lebih ngerasa banyakin hal-hal positif dalam diri kamu, dan kamu bakalan ngerasa lebih tenang aja gitu sih, lebih lebih enak aja gitu sih kalau di aku gitu kali ya. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih ya Michelle ya atas wejangannya ya buat teman-teman di rumah. Kalau misalkan dari aku cuma mau melengkapi aja nih sedikit buat kalian yang masih takut gitu ya buat self talk. Mungkin kalian takut dibilang gila atau gimana. Tenang aja guys, self talk itu bukan gejala awal dari gangguan kejiwaan seperti yang Michelle udah bilang tadi ya sebelum-sebelumnya. Self talk ini tuh bisa ngebantu kalian untuk mengekspresikan apa yang mau kalian ekspresikan gitu. Mungkin kalau misalkan sama orang lain kalian ngerasa malu atau ngerasa takut di komenin yang enggak. Nah, daripada dipendam sendiri gitu ya, tapi di satu sisi kalian juga takut atau ragu untuk cerita ke orang lain, ya udah cerita aja sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian mungkin ngerasa agak aneh gitu ya kalau misalkan ngomong sendiri depan kaca, bisa kok ditulis. Itu kalau self talk itu kan sebenarnya nggak cuman ngomong depan kaca doang gitu ya bisa aja sih sebenarnya nulis diary gitu kan, ya mungkin tulis hari ini gue lagi ngerasa kesel bla 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 gitu. Jadi setidaknya apa yang kalian rasain tuh nggak bener-bener dipendam sendiri gitu loh. Terus kalau misalkan kalian ngerasa seneng untuk self talk, yaudah nggak apa-apa, bagus. Tapi tadi Michelle juga udah tekenan lagi, perbanyak positif self talk, jangan yang negatif. Karena kalau misalkan yang negatif, nanti kalian tuh malah jadi meragukan diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian aja meragukan diri kalian sendiri, gimana orang lain, kan? Betul banget. Jadi kalian harus perbanyak positif self talk-nya. Kalian tuh harus yakin kalau kalian tuh bisa, jangan cuma dengerin apa kata orang doang. Maksudnya kalau misalkan ada orang lain yang bilang kalian gak bisa, tapi pada kenyataan yang kalian ngerasa bisa, ya udah buktiin gitu. Gitu ya guys ya. Oke, itu dia tadi ya obrolan kita hari ini mengenai self talk. Dan seperti biasa, aku dan Michelle nggak ada bosan-bosannya buat ingetin kalian supaya dengerin terus podcast kita yang tayang setiap hari. Apa aja Michelle? Tayang nggak tuh? Upload setiap hari apa aja Michelle? Bahkan nonton TV gitu ya. Oke, jadi ASKR itu uploadnya seminggu sekali, setiap hari Minggu di jam 8 pagi. Jadi jangan lupa dicatat, dibikin reminder gitu ya, biar kalian tuh gak ketinggalan episode dari kita. Iya bener banget. Terus juga buat kalian yang punya saran, kritik, pertanyaan, atau mungkin kalian mau request topik, atau kalian punya pengalaman nih yang mau disampaikan ke kita, terus nanti kita bantuin sampein ke teman-teman yang lain, itu boleh banget. Gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, langsung aja
aja kalian bisa hubungi sosial media yang kita punya. Sosial media kita tuh banyak banget, jadi kalian bisa coba kirim melalui sosial media ini, yang itu. Pokoknya pasti akan kita jawab, dan sosial media kita akan dikasih tahu nih sama Michelle nih, apa aja sih Shell sosial media yang kita punya. Oke, jadi sosial media kita tuh ada banyak gitu ya, ada Spotify pastinya, terus ada YouTube, terus habis itu juga ada email, ada Instagram, dan juga ada TikTok gitu ya, dan semua itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Nah, untuk email tinggal ditambahin aja @gmail.com, jadi apa sih kata remaja @gmail.com. Jadi gak usah bingung-bingung lagi ya, tinggal ketik aja apa sih kata remaja, udah muncul, tinggal ngomong, selesai gitu. Bener banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya buat kalian sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle udah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.